Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 12, tanggal 13 sampai tanggal 14. Tentunya masih di bulan Februari 2025 untuk saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, fakta yang akan terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana nantinya ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, langsung saja biar tidak berlama-lama, tetap seperti biasa saya akan menarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu kedua bulan Februari 2025 saat ini. Kita lihat untuk asmaranya dulu. Gemini asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungannya. Mantap The Lover. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Pentacles. Ada seseorang sedang melihat 7 tumbuhan koin. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya. Ini kok sepertinya asmara kalian kalau dibilang cukup baik ya baik. Kalau dibilang apakah bermasalah ya juga bermasalah. Cuman di sini yang jelas ketika muncul The Lover di sini kelihatannya semesta itu istilahnya itu tidak kurang-kurang ya untuk membantu kalian agar apa? Agar mendapatkan kestabilan. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Ini semesta tak henti-hentinya nih membantu kalian. Bisa dikatakan sahabat Gemini ini penuh keberuntungannya. Awalnya sih seperti itu ya. Cuman entah ya kenapa di sini memang kalian terbantukan semesta, tetapi kelihatannya masih kurang bisa mulus lah, dalam arti ya mungkin masih ada liku-likunya, ya mungkin masih ada jalan yang terjal.
Kenapa seperti itu? Karena jelas ya, di sini muncul petunjuk kartu konfirm mengatakan Seven of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini kok saya merasakan asmara Gemini ini akan bisa baik, akan bisa sempurna ya. Dalam arti kok kayaknya kalau ada uang di sini. Kira-kira seperti itu. Apakah itu memang betul? Ya mungkin kalian sendiri yang merasakan. Karena di sini saya kok apa ya, merasakan memang energi dari sahabat Gemini ini kok masih adanya sebuah renungan ya. Dalam arti gini, mungkin kalian masih adanya sebuah beberapa yang kalian pikirkan. Terkadang merenung ya, terkadang mungkin berharap ataupun berangan-angan kapan asmara kalian bisa stabil di sini. Jadi bisa dikatakan itu tadi loh. Kalau dibilang baik ya tidak begitu. Kalau dibilang apakah asmara Gemini ini lagi kurang baik, ya tidak begitu juga. Artinya apa? Artinya di sini memang apa ya? Ya memang hanya sedikit kurang diuntungkan aja lah untuk sahabat Gemini. Karena di sini kok kayaknya semua ini berhubungan sama hal-hal yang bersifat materi. Nah gitu loh. Ya, ketika mungkin ada uang ya asmara kalian akan baik-baik saja. Apakah ketika tidak ada uang, terus asmara Gemini artinya sebuah gejolak, artinya sebuah problem. Ya tidak begitu juga. Makanya kan bingung kan? Nah, sama. Begitu loh. Karena energinya mengatakan seperti itu, sobat. Ya cuman gini loh. Ya wis mungkin apa ya? Ya kalian jalani saja dulu gitu loh. Ketika memang asmara kalian masih dalam hal baik-baik saja, tidak ada sebuah masalah, ya kalian jalani saja, ikuti arusnya. Nah, saya rasa di sini kartu konfirm cuman memberikan pesan gitu loh. Itu tadi. Kok kenapa masih banyak sahabat Gemini yang mungkin secara perjalanan asmara masih dibikin mikir, masih dibikin berangan-angan, masih dibikin merenung. Lah kalian harus mencari itu, sobat. Apa yang membuat itu semua terjadi? Kalau kalau menurut energi dari kartu sih, yaitu memang berhubungan dari segi materi. Nah, cuman kan saya rasa sih tidak masalah. Itu pun tergantung kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir Gemini, kartu utama muncul petunjuk debul. Ada seseorang berjalan tidak melihat ke depan, ini jalannya terputus ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak melangkai mayat di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Gimana sih apa ya? Kartu ini memberikan pesan sahabat Gemini harap jangan ceroboh ataupun mungkin lebih waspada di sini ya. Jangan terburu-buru ketika mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya rasakan sih untuk masalah pekerjaan ataupun karir, meskipun masuk di 3 hari ke depan, saya rasa tidak ada masalah. Cuman di sini harus berhati-hati ya. Dalam arti gini loh, jangan menyepelekan masalah pekerjaan ataupun karir kalian, sobat. Intinya di situ. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawab kalian, ya jangan disepelekan. Nah, gitu loh maksud saya. Karena di sini ada unsur larinya ke sana gitu loh. Ketika kalian menyepelekan ataupun meremehkan ataupun kurang waspada, nah itu nanti membuat kalian malah menjadi pusing sendiri. Nah, gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ya, meskipun saya rasakan masih cukup aman, masih cukup baik, ya itu tadi. Jangan pernah menyepelekan ataupun meremehkan masalah pekerjaan ataupun karir ketika memang kalian menganggapnya itu bisa ataupun mungkin ringan bagi kalian, ya, ataupun mungkin akan bisa mencapai target. Tetapi ketika itu sekalian remehkan, sobat, ya, maka apa? Yang datang tidak akan ada pencapaian target lagi. Nah gitu loh. Ibaratnya gini, ketika kita berhati-hati pun loh, itu terkadang masih ada kesalahan, apalagi kita menyepelekan sesuatu hal yang memang itu penting. Nanti kan malah merugikan kita. Intinya di situ. Jadi sekali lagi ya untuk masalah pekerjaan ataupun karir, kalau dari saat ini kalau menurut energi kartu sih ya masih aman lah, masih baik lah secara pekerjaan ataupun karir. Artinya masih masih stabil. Itu tadi. Asal apapun itu ketika kalian mengambil sebuah keputusan ataupun mengambil sebuah tindakan menyangkut masalah pekerjaan ataupun karir, harap sangat berhati-hati. Jangan gerusa-gerusu. Jangan keburu-buru untuk mengambil sebuah sikap ataupun keputusan, apalagi meremehkan. Ibaratnya seperti itu. Kalau kalian remehkan, alah pekerjaan seperti ini gampang aja kok. Nah, itu yang menyebabkan hal kecil akan kalian justru takutnya akan terperosok. Itu sebagai contoh sobat ya. Seperti itu ya. Oke lanjut.
kalau di kartu konflik muncul petunjuk dat ini artinya apa? Nah, ini akan ada sebuah berhubungan sama kalian karena dat ini melambangkan ada residual energi dalam diri kalian sobat. Makanya dat ini menggambarkan bisa saja akan ada kejutan yang tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ada kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk karena mempunyai dua arti di sini. Nah, ketika di dalam diri kalian ada residual energi tapi besar yang positif, insya Allah akan ada perubahan mendadak baik. Begitu sebaliknya, ketika di dalam diri kalian lebih besar energi negatifnya, maka akan ada sebuah kabar ataupun dadakan yang itu akan bersifat merugikan kalian. Nah, cuman apapun itu ya, Gemini harus berani melangkah maju. Jangan pernah menyerah ketika memang menghadapi masalah, harus dihadapi. Nah, biar ada kejelasan di sini. Gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Karena di sini Dat sama Depul ini memberikan sebuah pesan harus lebih waspada untuk menjalani sebuah pekerjaan ataupun karir kalian sampai saat ini. Nah, itu tadi ya. Jangan terlalu meremehkan hal kecil ya. Yang jelas kita harus sangat berhati-hati untuk mengambil sebuah keputusan. Lanjut dulu ya. Untuk keuangan atau rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat, ada daunnya ya di sini ya, tongkatnya. Ini kalau saya rasakan Anda dari sahabat Gemini tentang masalah keuangan ataupun rezeki ya. Saya rasakan sih masih cukup aman ya. Mungkin beberapa Gemini ya, meskipun ini kan secara general gitu loh. Ini saya merasakan mungkin masih banyak ataupun beberapa sahabat Gemini kalau seputar keuangan masih bersahabat, artinya tidak terlalu dibikin pusing. Ya mungkin masih punya stok ataupun mungkin masih punya simpanan ataupun tabungan keuangan. Cuman di sini tetap ya harus berhati-hati, harus dikontrol untuk masalah pengeluaran ya. Antara pemasukan dan pengeluaran jangan lebih besar pengeluaran. Ini kok saya merasakan juga ya banyak dari sahabat Gemini yang memang adanya kefokusan, adanya kekonsentrasian, betul-betul ingin menjaga keuangannya. Ya itu saya rasa bagus sih. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi kartu utama di sini hanya memberikan sebuah pesan bahwa sahabat Gemini harus berhati-hati untuk mengeluarkan sebuah keuangan dan juga memberikan sebuah pesan bahwa masih banyak sahabat Gemini yang mungkin sedang berkonsentrasi, sedang berfokus untuk menjaga keuangan dan untuk mendapatkan keuangan itu bagaimana caranya itu yang sedang kalian fokuskan di sini. Agar apa? Agar keinginan kalian itu bisa tercapai. Intinya di situ. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Untuk kartu konflik muncul petunjuk As of Wand. Ini memberikan sebuah sinyal, insya Allah sahabat Gemini akan ada sebuah rezeki baru. Cuman di sini sahabat Gemini ditekankan ya, cari ide ataupun solusi ataupun pemikiran-pemikiran baru serta jalankan. Harus ada sebuah pergerakan seperti sini. Gitu loh. Ini menandakan sebuah sinyal kuat. Kalian akan ada sebuah rezeki baru mungkin ya dari pemikiran kalian, dari ide kalian karena mungkin kalian agak dari ide kalian ataupun pemikiran kalian itu mungkin ada hal-hal baru dan ketika kalian sudah mendapatkan itu ya silakan jalankan. Maka rezeki di sini akan berpeluang besar, kalian akan dihantam sebuah rezeki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, sahabat ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Februari, fakta inilah yang terjadi untuk asmara. Jadi faktanya di sini kelihatannya bisa dikatakan sebetulnya sih tidak ada masalah ya. Ini komunitas terbesar ini kelihatannya masih aman, masih baik-baik saja. Sebetulnya tidak ada masalahnya saja. Mungkin kalian masih ada sebuah pemikiran di sini. Bagaimana agar lebih kondusif lagi, bagaimana agar bisa lebih klik lagi antara hati kalian sama pasangan. Ya itu tadi loh. Ini kok kayaknya berhubungan sama materi. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah yang terlalu berat. Ini komunitas terbesar insya Allah akan diuntungkan di sini ya. Jadi masih tetap terbilang cukup aman lah ya. Kalau ada konflik itu pun mungkin hanya konflik kecil ya, seperti itu. Untuk masalah karir ataupun pekerjaan setelah saya deteksi secara penerawangan
fakta inilah yang terjadi memasuki minggu kedua bulan Februari di sini. Ini 50-50 ya. Sobat Gemini harap berhati-hati, bisa saja nantinya di 3 hari ke depan ada peningkatan level ya. Dalam arti grafik kalian meningkat, mungkin ada beberapa yang akan gembira karena apa? Mungkin akan bisa mencapai target. Nah, untuk yang 50% satunya ini harap waspada sobat. Ya kelihatannya juga masih banyak yang kesulitan karena energi kalian stuck. Kenapa stuck ya? Karena ditimbulkan mungkin energi negatif di dalam diri kalian itu lebih kuat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga membuat itu stuck, tidak ada perkembangan, sulit meningkat. Kira-kira seperti itu. Karena saya merasakan memang banyak juga nih yang sahabat Gemini yang mungkin secara pekerjaan ataupun karir kurang bisa diuntungkan di sini. Masih kerepotan di sini. Nah, itu jelas ya. Kalau bisa di netral ya, karena saya juga melihat tadi secara penerawangan banyak juga dari sahabat Gemini yang tertembak black magic yang dikirim dari orang iri, orang toksik yang nggak suka sama kalian, biar kalian mengalami sebuah keterpurukan di faktor pekerjaan. Nah, saya juga sering mengatakan ketika seseorang tertembak di satu titik sobat, itu ketika tidak segera dinetral ataupun dibuka kembali aura, semuanya akan berimbas, akan kacau juga. Itu sudah sering saya omongkan karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi harap waspada ya ketika sahabat Gemini memang merasakan kok masalah yang saya hadapi ini unsurnya sama di luar logika ya, selesaikan secara logika. Ya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kita kesulitan ya kita cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Jadi 50-50. Untuk masalah keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan fakta yang terjadi memasuki minggu kedua bulan Februari di sini ini sama ya seperti pekerjaan, ini kelihatannya 50-50. Yang 50% bisa saja kalian akan dihantam rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Seperti itu ya. Untuk yang 50% satunya lagi kelihatannya masih juga banyak yang stuck di sini energinya. Jadi mungkin serasa banyak hambatan, serasa banyak sendatan di faktor keuangan ataupun rezeki. Ya semoga saja meskipun terbilang 50-50, 50%, semoga yang 50% yang baik-baiknya ini kena sama kalian semua. Itu harapan saya sobat ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi masih tergolong 50-50. Bisa saja semua yang sudah saya sampaikan ini bisa saja ya sudah kalian rasakan. Ketika mungkin belum kalian rasakan, ya juga bisa saja nanti di 3 hari ke depan. Itu baru kalian akan merasakan informasi apa yang saya berikan, itulah yang mungkin kemungkinan besar akan terjadi lah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengacak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik mas, yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi ataupun tanggapi dengan bijak seperti ya. Karena ini kan sekali lagi general gitu loh. Nah beda ketika kalian ingin jawaban yang tepat, ya silakan konsul secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian, maka kalian akan dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Apalagi ketika berkonsultasi ada problem entah itu ringan apalagi yang berat, saya akan memberikan saran solusi terbaik sampai ketemu titik terangnya. Nah, lebih-lebih ketika mungkin kalian nantinya terdeteksi ada penutupan aura, ya saya akan bantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga aura kalian terbuka lagi. Jika terbuka kepositifan, kerjakan insya Allah akan sering mampir dalam kehidupan kita sobat. Kalau aura terbuka, sering saya mengatakan kalian menjalani hidup ini antara enak sama tidak enaknya, ini lebih banyak enaknya. Nah beda ketika orang-orang yang auranya tertutup menjalani hidup ini banyak tidak enaknya, selalu diliputi masalah, selalu diliputi konflik, diliputi problem apapun itu. Mereka akan mengalami sebuah kerugian-kerugian terus sobat. Makanya saya juga sering mengatakan ketika aura kita tertutup dibiarkan, ya nanti langkah kedepannya ini kita yang akan dibuat bingung, kita yang akan dibuat kecewa, kita yang akan dibuat ruwet lah ya, karena diri kita sudah mengetahui ada hal-hal yang di luar logika, ada hal-hal yang negatif tapi kita abaikan. Itulah, jangan menunggu habis-habisan ya, segera di netral. Oke ya, untuk sahabat Gemini ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Syukuri aminkan. Nah ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga mengatakan agar kalian lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa merubah nasib. Karena jelas sobat, nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau merubahnya. Nah, minimal ada 3 poin baru nasib kita bisa berubah.
Yang poin pertama, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin yang kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ketika kita sendiri sudah mentok ya, sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri ya, sharingkan sama orang-orang di bidangnya. Jangan ditahan, nanti akan kalian sendiri yang akan bingung, yang akan rumit. Nah, seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, ya. Jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kita jalani semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi next ya. Apapun berita yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading ya. Sekali lagi, percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tanggapi dengan bijak sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Gemini, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.